Ada 3 hal yang bisa menghancurkan, merusak. Apa aja? Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Yang pertama adalah sifat pelit. Pelit ini bisa merusak dan menghancurkan iman seseorang, karena dia nggak beriman sama Allah. Allah udah bilang, ente kasih, anak ganti. Enggak, jangan kasih, ntar nggak diganti lagi. Lah nggak percaya sama Allah, kasih. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang terus diikutin. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, seseorang kagum sama dirinya sendiri. Macam-macam, kagum sama fisiknya, kagum sama pinternya, kagum sama pendapatnya. Ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Oh, pendapat saya udah paling benar, saya udah paling hebat saya. Nah, itu kejadian kemarin. Ketika orang mu'jab terhadap dirinya, dia kagum sama dirinya sendiri dan dia menganggap dirinya adalah orang hebat, ya, orang pinter. Nabi Muhammad ini kan manusia paling pinter, ya. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara ilmunya Nabi, ilmu lauhul mahfuz, yang tercatat Nabi tahu. Ilmul qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, Nabi tahu. Yang Allah catat semuanya itu Nabi tahu. Ilmunya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua Nabi tahu. Ilmu al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, Nabi tahu yang bakal terjadi. Nabi tahu batin seseorang. Sepintar itu Nabi. Pernah nggak Nabi merendahkan orang lain? Oh, bodohnya orang nih. Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Bahkan Allah suruh nabinya apa? Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Ambil pendapat dari yang lain, silahkan. Jadi Nabi udah paling pintar, tapi nggak pernah merasa lebih pintar dari orang lain, nggak pernah melihat orang lain tuh bodoh. Belakangan ada orang kagak tahu pintar apa enggak, ngatain orang lain tolol. Gimana tuh? Emang dia pintar? Emang dia pintar? Pintar gak kira-kira? Kalau pintar mah nggak mungkin ngomong begitu. Jadi kita sedih banget. Orang kagak bisa jaga mulutnya begitu jadinya. Itu 3 yang harus kita hindarin. Pelit, ikutin hawa nafsu, dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Wala yanfaq anha bashar, dan memang setiap manusia bakal diuji dengan 3 hal ini. Menghilangkan 3 sifat ini hukumnya fardhu ain, wajib bagi semua manusia. Wajib bagi saya menghilangkan 3. Pelit, ikut hawa nafsu, kagum sama diri sendiri. Obatnya kita harus tahu lawannya itu apa. Misalnya pelit, lawannya apa? Dermawan. Saya punya sifat pelit nih, selalu saya nahan-nahan. Oh, berarti lawan katanya pelit, dermawan. Berarti harus mulai dermawan. Paksa aja, paksa. Kasih orang punya makanan, tiba-tiba keluarin sama teman-teman, yuk makan. Kan awalnya berat tuh, awalnya berat. Pas diambil gitu, ditaruh ke mulutnya, kita liatin, ya Allah. Begitu. Yaudah dah, makan. Berat gitu kan, nggak apa-apa, tapi belajar. Emang harus begitu, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi dermawan, nggak bisa. Emang sifat pelit itu pada dasarnya ada pada diri manusia. Nah, kita memang ditugasin sama Allah lawan tuh sifat. Caranya ente harus dermawan. Selain pelit tadi ada lagi yang kedua, hawan muttaba', ikutin hawa nafsu. Ini juga penyakit yang harus kita tahu apa obatnya. Kita harus tahu gimana cara ngobatinnya. Ini hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Setiap nafsu manusia pasti mengarahkan kepada keburukan. Bahkan Nabi Yusuf sendiri ngakuin,
Waktu di depannya ada Zulaikha dengan kecantikannya yang luar biasa, udah ditutup 7 lapis pintu, cuman berduaan doang sama Zulaikha. Ya, Nabi Yusuf ngakuin, ya, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu saya mengarahkan kepada keburukan. Illa man rahimah rabbi. Kecuali kalau kita dapat rahmat dari Allah, dapat bimbingan, bisa melawan hawa nafsu. Itu yang keren. Bukan gampang melawan hawa nafsu. Berarti dia udah berhasil melawan bisikan syaitan yang ada pada dirinya. Dan juga tadi i'jabul mar'i bi nafsih. Karena kita ini dilarang kagum terhadap diri sendiri karena pada hakikatnya kita ini enggak layak dikagumi. Cuma kebetulan dosa ente ditutupin sama Allah. Orang kagak tahu. Jadi orang kayaknya ngelihat ente tuh wah baik. Enggak, ente enggak baik. Kalau itu belum baik. Ente bisa jadi baik kalau ente udah tahu diri ente kayak gimana. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang udah kenal sama dirinya, di situ dia baru kenal sama Tuhan. Kalau dia belum kenal dirinya itu banyak salah, berarti dia belum ma'rifatnya kepada Tuhan masih belum benar. Ilmu yang sangat perlu kita dalami yaitu kita harus kenal diri kita dan jangan pernah kagum sama diri kita. Teruslah belajar, teruslah merasa kurang dan lain sebagainya.